ini kita akan membahas yaitu tentang makhluk hidup tak kasat mata, yaitu bakteri. Sebenarnya bakteri itu apa ya? Apakah bakteri itu berbahaya? Apakah ada bakteri yang menguntungkan? Nah, untuk menjawabnya itu semua, yuk mari kita bahas semua dalam video berikut ini. Dalam klasifikasi bakteri dikelompokkan menjadi Archaebacteria dan Eubacteria yang memiliki banyak persamaan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang khusus. Hanya saja, dalam video ini kita hanya membahas Eubacteria saja. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterium atau bakterium, yang artinya tongkat atau batang. Walaupun perkembangan ilmu selanjutnya ada bentuk bakteri selain daripada batang. Hingga saat ini diketahui 3 bentuk bakteri, yaitu bulat atau bola, tongkat atau batang, dan spiral. Ciri-ciri umum bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berukuran kecil. Bakteri hanya memiliki diameter 0,5 mili sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga disebut dengan mikroorganisme. Bakteri mempunyai dinding sel. Bakteri hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel saja. Bakteri bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Bakteri bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi pada daerah yang luas. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Kemudian struktur bakteri. Untuk struktur bakteri, perhatikan gambar berikut ini. Di antaranya, yang pertama, dinding sel. Bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel bakteri. Berdasarkan ketebalan peptidoglikan, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Sedangkan bakteri gram negatif yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang sangat tipis. Kemudian yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya dapat dilewati oleh molekul atau zat tertentu saja. Membran plasma ini tersusun atas fosfolipid dan protein. Fungsi dari membran plasma yaitu yang pertama sebagai tempat pembentukan lisosom, yang kedua sebagai alat transportasi elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, yang ketiga sebagai alat pengatur keluar senyawa melalui membran sel. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Perhatikan gambar berikut ini. Sitoplasma terletak sebelah dalam dari membran plasma. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadi reaksi kimia sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein.
Kemudian yang kelima ada bahan inti atau yang disebut dengan materi DNA. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Bahan inti ini mengandung DNA. Kemudian yang keenam adalah flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak alat geraknya, flagela ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagela. Monotrik adalah bakteri yang memiliki flagela yang hanya terletak di salah satu ujung selnya. Yang ketiga, lofotrik, yaitu bakteri yang memiliki flagela yang hanya terletak di salah satu ujung selnya, namun jumlahnya yang sangat banyak. Yang keempat, amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki flagela terdapat di kedua ujung selnya dan jumlahnya sangat banyak. Dan yang terakhir adalah perintrik, yaitu bakteri yang memiliki flagelnya terdapat di seluruh permukaan selnya. Yang ketujuh adalah villi atau fibri. Villi atau fibri merupakan struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol pada dinding sel. Villi tersusun atas protein dan hanya terdapat pada sel bakteri gram negatif. Fungsinya sebagai alat gerak perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Kemudian yang kedelapan ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air. Lendir ini yang menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Beberapa fungsi kapsul sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Yang kedua, mencegah bakteri dari kekeringan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat perekat pada inang. Dan yang terakhir atau yang keempat, sebagai sumber makanan bagi bakteri. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Minggu depan kita melanjutkan pertemuan kita dan masih tentang bakteri. Seperti biasa anak-anak, Bapak tetap selalu berpesan kepada kalian agar jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Mix of emotion, got my statement, and I'm reading.